Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa 11 TBSM ya. Dalam pelajaran materi PKWU hari ini ya. Bapak akan mengulas ya tugas yang minggu kemarin sudah Bapak berikan ya. Dan baru 2 orang nih yang mengumpulkan, baru Wildan sama Ikhwan ya. Nah, Bapak harapkan nanti kalian tetap harus mengerjakan ya, dan jangan lupa simak materi yang minggu-minggu lalu sudah Bapak berikan. Tugasnya mudah kok, cukup hanya membuat profil wirausaha kalian ya, dimana nanti kalian harus menjelaskan karakteristik wirausaha kalian apa ya, wirausaha kalian apa ya, dengan pokok bahasan yang minggu kemarin ya. Lalu ulaslah bagaimana motivasi kalian yang melatar belakangi kalian ingin berwirausaha ya, ingin berwirausaha, dan masuk ke tergolong teori mana motivasi tersebut. Itu saja kok. Nanti kalian buat di kertas, kalian tulis, lalu fotokan ke Bapak, kirim via WhatsApp ya, kalau misalkan kalian ada keterbatasan kuota gitu ya. Nah, kali ini ya Bapak akan membahas tugas dari Wildan ya, tugas dari Wildan. Nah, ini nama usahanya ini Itaewon Class ya, Itaewon Class AC ya menyebutnya. Nah, berdiri dia menceritakan usahanya ini sudah berdiri sejak awal 2020 ya, baru mungkin 20 ya. Pada dasarnya, nah dia ada motivasi ya, dia ada motivasi di sini, ada motivasi ya. Pada dasarnya untuk tidak menyerah sekalipun gagal. Dengan usaha yang keras kita membangun perusahaan ini dengan kerja keras kita, sehingga perusahaan lain pun bekerja sama dengan kita akan membangun perusahaan yang lebih besar. Nah ya, ini alasan dia, motivasi dia untuk mendirikan wirausaha ya. Nah, dia berpikir ini ya, kalau usahanya ini bermitra dengan perusahaan yang lain ya, perusahaan yang lain yang istilahnya bekerja sama tapi sesuai dengan apa yang usaha Wildan ini butuhkan gitu ya. Nah, dengan bekerja sama ya, dengan mencakup partner-partner yang luas, yang mencapai partner-partner yang luas, dia berkeyakinan bahwa usaha dia nanti akan sukses ya. Memang ini sangat diperlukan ya, bekerja sama dengan beberapa perusahaan ataupun kita memperbanyak channel gitu ya, memperbanyak channel, dan untuk tujuannya mempermudah produksi kita ya kan, mempermudah produksi kita ataupun mempermudah marketing kita, mempermudah kita untuk mencapai target pasar kita ya. Kenapa? Untuk mempermudah produksi kita. Nah, ini nih, kalau misalkan ya kalian sudah bekerja sama nih, misalkan kalian Bapak nih ya, misalkan punya usaha kaos gitu ya, gitu ya. Nah, Bapak bekerja sama dengan beberapa partner ya, diantaranya konveksi, misalkan konveksi, terus tempat sablon ya. Nah, di sana ya, kalau misalkan tempat sablon aja nih, Bapak bekerja sama dengan tempat sablon printing ya. Nah, kita kalau misalkan sudah bekerja sama menjadi partner, pasti akan mendapatkan harga yang spesial, atau misalkan penawaran yang spesial gitu kan ya, karena kita sudah menjadi kolega ya gitu ya. Nah, terus belum lagi produksi kita nggak bakal ada kesulitan gitu kan ya. Misalkan kita nggak harus tiap hari cari mana nih tempat printing yang mau menerima produk kita gitu kan ya. Terus itu untuk produksi ya. Terus lagi untuk misalkan target ya, nah atau marketing, misalkan nih printing tersebut sedang ada event atau sedang ada promo gitu kan ya. Misalkan dia mengadakan event, barang siapa yang mencetak
dengan sekian gitu ya akan mendapatkan kaos dengan model seperti ini. Nah, kebetulan misalkan merek Bapak itu sudah terkenal ya, sudah terkenal dengan anak-anak muda gitu kan ya. Ya pasti anak muda itu ataupun konsumen si digital printing itu pasti akan senang mendapatkan bonus tersebut ya, bonus dari kaos dari Bapak itu karena label ya, karena terus merek kita itu sudah terkenal, sudah memiliki peminat banyak gitu kan ya, yang terkenal dengan bahan yang bagus gitu kan, kualitasnya, sablonnya yang bagus. Nah, itu akan adalah beberapa target seorang wirausaha ya yang bekerja sama dengan perusahaan lain ya gitu. Nah, lalu di sini dia mempunyai visi misi ya. Perusahaan kami yaitu mampu lebih berkembang dalam usaha yang lebih dalam, berusaha dengan bisnis yang lebih maju. Nah, dia ingin visinya itu usahanya berkembang dan lebih maju daripada yang lain ya. Di sini kami sangat bertanggung jawab kepada konsumen dan akan berinvestasi kepada perusahaan yang lain ya. Nah, perusahaan kami akan menjadi nomor 1 dalam bidang elektronik ya. Nah, ini visinya. Dia ingin menjadi suatu perusahaan yang di bidang elektronik itu nomor 1 ya. Bagaimana caranya? Misinya yaitu bekerja sama ya dengan perusahaan-perusahaan lain ya, berinvestasi dia mengeluarkan produk-produk elektroniknya untuk perusahaan lain ya. Ini juga cukup bagus ya, menarik ya, supaya nanti produknya dia itu terkenal gitu ya di ya perusahaan-perusahaan ya. Terus kinerja kami, perusahaan ini mampu membuat masyarakat yang tidak punya pekerjaan jadi kami membuka lowongan pekerjaan dalam bidang elektronik. Nah, ini juga salah satu motivasinya ya, untuk membuka peluang kerja ya, untuk membuka peluang kerja kepada orang lain ya. Terus perusahaan ini sangat termotivasi pada teori goal directed behavior ya. Kita lihat goal directed behavior ini teori. Nah, kalau di sini ya, teori goal directed behavior ini, seorang menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Apakah sudah tepat alasan Wildan untuk memilih teori ini? Keputusan menjadi wirausaha diambil dengan tujuan memecahkan masalah, kekurangan yang dia miliki ya. Masalah kekurangan diidentifikasi dengan adanya harapan ya, dan sebagai pemecahan masalah ya. Di sini berarti dia ada tujuan ya. Ada tujuannya apa? Tadi kalau dia melihat masyarakat sekitar ingin membantu ya, dia ini ingin membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, harapan untuk memecahkan permasalahan. Lalu ada lagi, dia ingin menjadi, ingat, nomor 1 bidang elektronik ya, Nah, ini dengan apa? Harapan dia, pemecahan masalahnya itu dengan bergabung, bermitra kepada usaha-usaha yang lain. Nah, cukup menarik ya, cukup hebat ya. Di sini sudah benar apa yang dikerjakan oleh Wildan ya, Nah, jadi itu ya, menurut Bapak tugas kalian yang harus dikerjakan ya. Nah, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lagi ya, boleh tanyakan ke Bapak. Jangan lupa kalian itu harus menceritakan dulu usaha kalian apa ya, alasan kalian ingin berwirausaha apa, motivasinya apa, dan motivasi tersebut masuknya ke teori mana ya, Nah, itu ada di materi di motivasi wirausaha dan proses terbentuknya wirausaha. Mungkin itu cukup, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.